Pernah merasa metode mengajar sudah diganti, media sudah canggih, tapi hasil belajar murid tetap biasa saja? Anda sudah coba berbagai cara, ikut pelatihan, pakai aplikasi terbaru. Tapi kok rasanya murid masih sulit paham dan kurang termotivasi? Anda mungkin bertanya-tanya, apa lagi yang salah? Ternyata, masalahnya mungkin bukan pada metode Anda, tapi pada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu pola pikir guru itu sendiri. Banyak sekali guru yang sibuk memperbaiki aspek teknis dari cara mengajar, mencari metode paling inovatif, merancang model pembelajaran yang keren, membuat media yang interaktif, bahkan mengadopsi teknologi paling mutakhir. Semua itu tentu saja penting dan sangat bagus. Tapi, kita sering lupa satu hal yang menjadi fondasi dari semuanya. Cara kita berpikir saat menghadapi murid di kelas. Kita bisa saja punya laptop canggih dan papan tulis interaktif, tapi jika pola pikir kita tidak mendukung, semua alat itu hanya akan jadi pajangan. Murid pun akan tetap terlihat pasif, tidak terlibat, dan akhirnya hasil belajar tidak akan berubah secara signifikan. Coba kita renungkan sejenak. Pola pikir akan menentukan tindakan kita di kelas, dan tindakan kita itulah yang pada akhirnya akan menentukan hasil yang didapat oleh murid. Ini adalah kunci yang sering terlewatkan. Dua guru bisa saja mengajar di kelas yang sama, dengan metode yang sama persis, menggunakan buku pelajaran yang sama, tapi menghasilkan dampak yang sangat berbeda pada murid-muridnya. Kenapa bisa begitu? Jawabannya terletak pada pola pikir yang mereka bawa ke dalam kelas setiap hari. Guru yang satu mungkin melihat murid sebagai wadah kosong yang harus diisi, sementara guru yang lain melihat mereka sebagai individu dengan potensi tak terbatas yang perlu diasah. Perbedaan cara pandang inilah yang mengubah segalanya. Pola pikir Anda adalah filter yang menentukan bagaimana Anda merespons setiap situasi di kelas. Mari kita lihat contoh yang sangat kontra. Bayangkan, ada seorang murid yang gagal menjawab soal di depan kelas. Guru dengan pola pikir tetap atau fixed mindset mungkin akan berpikir dalam hati, anak ini memang tidak bisa atau dasar sudah dijelaskan berkali-kali, tetap saja tidak mengerti. Pikiran ini secara tidak sadar akan membuat guru berhenti mencari cara lain dan mungkin melabeli anak tersebut. Sebaliknya, guru dengan pola pikir bertumbuh atau growth mindset akan berpikir, oke, anak ini sedang dalam proses belajar. Cara yang saya gunakan tadi mungkin belum pas untuknya. Saya perlu mencari cara lain untuk membantunya mengerti. Lihat bedanya? Pola pikir bertumbuh membuat guru melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai informasi berharga untuk memperbaiki pendekatan mengajarnya. Jadi, pola pikir adalah fondasi, keterampilan mengajar, dan alat-alat canggih yang kita miliki adalah bangunan yang berdiri di atasnya. Tanpa fondasi pola pikir bertumbuh yang kokoh, semua pelatihan, workshop, dan teknologi canggih tidak akan pernah bisa memberikan dampak yang maksimal. Bangunan itu mungkin terlihat megah dari luar, tapi rapuh di dalam. Saat kita sebagai guru benar-benar percaya bahwa setiap murid bisa berkembang dan punya potensi, tindakan kita akan mencerminkan keyakinan itu. Kita akan lebih sabar, lebih kreatif dalam mencari solusi, dan lebih tulus dalam memberikan dukungan. Ini bukan sekadar teori. Ini terjadi di kelas nyata setiap hari. Saat seorang guru percaya muridnya bisa berkembang, guru itu akan secara alami memberi lebih banyak kesempatan, umpan balik yang membangun, dan waktu yang cukup bagi murid untuk mencoba dan bahkan gagal. Guru tidak akan mudah menyerah pada satu murid pun, dan dari kepercayaan itulah, dari lingkungan aman yang diciptakan oleh guru, keberanian belajar murid akan tumbuh.
Murid yang tadinya takut salah, jadi berani mencoba. Murid yang tadinya pasif, jadi aktif bertanya. Guru percaya, murid pun berani belajar. Jadi, pertanyaan refleksi untuk kita semua sekarang bukanlah lagi metode apa yang paling canggih yang harus saya pakai. Tapi, coba tanyakan pada diri sendiri. Pola pikir apa yang saya bawa setiap kali saya melangkah masuk ke dalam kelas? Apakah saya membawa keyakinan bahwa setiap anak bisa tumbuh? Atau saya membawa keraguan? Jika Anda adalah guru yang ingin terus bertumbuh bersama murid-murid Anda, subscribe channel ini untuk diskusi mendalam lainnya. Tuliskan juga tantangan mengajar terbesar Anda di kolom komentar. Mari kita belajar bersama. Ingat, guru bertumbuh, murid pun bertumbuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.